Hai sahabat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Sonia. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Retak pada dinding merupakan masalah yang sering kali muncul. Bukan hanya pada dinding rumah baru, juga bisa terdapat pada dinding rumah yang sudah lama ditinggali. Tentunya, retakan pada dinding akan membuat Anda berpikir dua kali untuk menempati rumah tersebut. Sekarang saya sudah ditemani oleh rekan saya Pak Rahman yang akan menjawab pertanyaan kita. Hai Pak Rahman. Halo Sonia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita harus mengetahui ada berapa macam jenis retak pada dinding. Ada 4 macam jenis retak pada dinding, yaitu retak struktural, retak rambut, retak tekan, dan retak susut. Apakah yang dimaksud dengan retak struktural? Retak struktural atau biasa disebut sebagai retak tarik terjadi karena adanya penurunan permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran pada konstruksi bangunan. Biasanya memiliki ukuran retak lebih dari 2 mm. Bagaimana cara mencegah terjadinya retak struktural? Retak struktural dapat terjadi kapan saja, tetapi dapat dicegah dengan cara memastikan kondisi tanah bangunan padat dan fondasi bangunan kokoh dan kuat pada saat pembangunan awal. Apabila terjadi retak struktural dapat diatasi dengan menggunakan alat dan bahan seperti betel dan palu, atau gurinda menggunakan mata potong beton, digunakan untuk memotong acian lama pada area yang retak. Kedua, penggaris. Gunanya untuk mengukur panjang dan lebar pada retakan. Ketiga, kapi. Untuk mengikis dan membersihkan sisa acian lama. Keempat, semen untuk membuat acian baru dan menutupi hasil retakan yang telah ditutupi dengan silen. Selanjutnya, lamir. Untuk meratakan lapisan dinding setelah acian kering sempurna. Selanjutnya, silen. Gunanya untuk menutupi retak pada dinding. Selanjutnya, cat dasar. Digunakan sebagai lapisan sebelum cat dinding agar warna tahan lama dan tidak mudah pudar. Terakhir yaitu cat dinding. Bisa menggunakan jenis ready mix atau oplos agar menyesuaikan dengan warna dinding yang lama. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan membuat fondasi baru dengan terlebih dahulu memadatkan tanah di bawah fondasi baru tersebut. Kemudian, buatlah kolom atau tiang baru untuk membantu penyaluran beban dengan baik dan sempurna. Setelah itu, tutupi retak dengan silen. Dengan terlebih dahulu memotong acian di sepanjang retak pada dinding menggunakan palu dan betel atau gurinda, dan bersihkan area yang ingin diperbaiki dengan kapi. Yang kedua yaitu retak rambut. Apa yang dimaksud dengan retak rambut? Retak rambut dapat terjadi karena proses plester yang tidak benar-benar kering sebelum diaci, atau penggunaan cat yang tidak menempel sempurna ketika mengering, memiliki ukuran retak kurang dari 1 mm. Lalu, apakah ada cara untuk mencegahnya? Retak rambut dapat dicegah dengan memperhatikan campuran bahan pada saat melakukan pengecatan, baik cat dasar maupun cat dinding, agar komposisi sesuai dengan anjuran. Jika ini terjadi, dapat diatasi dengan alat dan bahan seperti pen remover, digunakan untuk mengelupas cat lama,
Lamir untuk meratakan lapisan dinding setelah acian kering sempurna. Cat dasar digunakan sebagai lapisan sebelum cat dinding agar warna tahan lama dan tidak mudah pudar. Terakhir yaitu cat dinding. Bisa menggunakan jenis ready mix atau oplos agar menyesuaikan dengan warna dinding yang lama. Jenis retak rambut memang tidaklah sulit untuk diatasi karena biasanya ukuran retak ini tidak melebihi 1 mm. Tetapi jika tidak segera diperbaiki dapat berpotensi menjadi retakan yang lebih besar. Cara mengatasinya yaitu dengan memotong atau mengelupas lapisan cat dinding menggunakan pen remover dengan lebar kurang lebih 1 cm atau 2 cm. Kemudian, merapikan dan membersihkan permukaan yang akan diperbaiki dari debu dan kotoran. Semprot atau siram dengan air agar permukaan tidak terlalu kering. Lapisi permukaan dengan material baru seperti pelamir. Sebelum dilapisi dengan cat dinding, terlebih dahulu ratakan permukaan dinding menggunakan pelamir dan gunakan juga cat dasar agar warna tidak mudah pudar. Kemudian apakah yang dimaksud dengan retak tekan pada dinding? Ciri utamanya retak tekan yaitu membentuk retakan lurus vertikal, biasanya terjadi pada bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu. Disebabkan karena tiang penyangga yang tidak cukup untuk menahan beban, sehingga beban terlalu berat pada dinding. Bagaimana cara mencegahnya? Retak tekan dapat dicegah apabila di awal pembangunan, kolom atau tiang yang dibuat cukup kokoh dan tangguh untuk menjaga beban dari bangunan di atasnya. Retak jenis ini dapat diatasi dengan alat dan bahan seperti beta dan palu, atau gurinda menggunakan mata potong beton. Digunakan untuk memotong acian lama pada area yang retak. Kedua, penggaris. Gunanya untuk mengukur panjang dan lebar pada retakan. Ketiga, kapi. Untuk mengikis dan membersihkan sisa acian lama. Keempat, semen untuk membuat acian baru dan menutupi hasil retakan yang telah ditutupi dengan silen. Selanjutnya, pelamir. Untuk meratakan lapisan dinding setelah acian kering sempurna. Selanjutnya silen, gunanya untuk menutupi retak pada dinding. Selanjutnya, cat dasar, digunakan sebagai lapisan sebelum cat dinding agar warna tahan lama dan tidak mudah pudar. Terakhir yaitu cat dinding. Bisa menggunakan jenis ready mix atau oplos agar menyesuaikan dengan warna dinding yang lama. Lapisi dengan acian baru menggunakan campuran semen Alka Plus dan air. Pastikan acian kering sempurna. Kemudian lapisi dengan pelamir. Ratakan permukaan dinding menggunakan cat dasar sebelum melakukan pengecatan.
Yang terakhir, retak susut. Bagaimanakah retak susut bisa terjadi? Jenis retak susut tidak mempengaruhi struktur fondasi bangunan. Terjadi karena adanya perbedaan bahan. Contohnya, struktur beton dengan bata atau plesteran dengan pipa air di dalam dinding. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Retak susut dapat dicegah dengan memperhatikan pipa terpasang dengan rapi di dalam dinding pada saat proses plesteran berlangsung. Jika ini terjadi, dapat diatasi menggunakan alat dan bahan seperti betel dan palu, atau gurinda menggunakan mata potong beton. Digunakan untuk memotong acian lama pada area yang retak. Kedua, penggaris. Gunanya untuk mengukur panjang dan lebar pada retakan. Ketiga, kapi untuk mengikis dan membersihkan sisa acian lama. Keempat, semen untuk membuat acian baru dan menutupi hasil retakan yang telah ditutupi dengan silen. Selanjutnya, pelamir untuk meratakan lapisan dinding setelah acian kering sempurna. Selanjutnya, silen gunanya untuk menutupi retak pada dinding. Selanjutnya, cat dasar digunakan sebagai lapisan sebelum cat dinding agar warna tahan lama dan tidak mudah pudar. Terakhir yaitu cat dinding. Bisa menggunakan jenis ready mix atau oplos agar menyesuaikan dengan warna dinding yang lama. Caranya yaitu dengan membuka acian pada sepanjang saluran pipa yang retak dengan lebar kurang lebih 5 cm menggunakan betel dan palu atau gurinda. Bungkus pipa menggunakan kawat ayam dan lapisi dengan acian yang baru. Selanjutnya, biarkan acian mengering dengan sempurna. Untuk hasil yang lebih baik, lapisi dengan pelamir, cat dasar, kemudian cat dinding dengan warna yang diinginkan. Berarti mengatasi retak pada dinding bisa dilakukan sendiri dong? Benar sekali. Kita hanya perlu memperhatikan jenis retak, penyebab retak pada dinding, kemudian melakukan langkah-langkah seperti memperkuat struktur dan fondasi, bongkar pasangan, plester dan aci ulang, tambah retakan, lalu tutup dengan menggunakan cat dinding yang disesuaikan dengan warna yang senada. Akan tetapi, jika retak pada dinding terlalu besar, disarankan untuk menggunakan tenaga ahli dalam mengatasi perbaikan. Wah, terima kasih Pak Rahman atas jawaban dan saran yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana sahabat Gemilang? Sudah tidak bingung lagi kan mengatasi retak pada dinding rumah Anda? Jangan lupa, di Gemilang juga menyediakan bahan-bahan dan peralatan untuk mengatasi retak pada dinding rumah Anda loh. Kunjungi outlet Gemilang Pusat Bahan Bangunan terdekat. Semoga tips kali ini bermanfaat khususnya untuk sahabat Gemilang. Jangan lupa untuk follow Instagram @gemilangstore pusat untuk mendapatkan informasi terbaru seputar bahan bangunan
dan informasi promosi dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di solusi pintar 9 berikutnya.